Apakah Israel akan caplok Gaza dan penduduknya akan pindah ke Gaza? Diplomasi internasional, aksi dan respon kemanusiaan, organisasi bantuan yang terlibat, efek jangka panjang dari pemberhentian bantuan. Apakah Israel akan mencaplok Gaza dan apakah penduduk Israel akan pindah ke Gaza adalah kompleks yang sangat tergantung pada dinamika politik dan militer dan internasional yang terus berubah. Saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan kondisi umum hingga Agustus 2025 dengan catatan bahwa informasi terbaru bisa berubah sewaktu-waktu tergantung perkembangan di lapangan. 1. Apakah Israel akan mencaplok Gaza? Kemungkinan mencaplok secara resmi aneksasi adalah isu kontroversial. Saat ini, Gaza secara hukum internasional bukan bagian dari Israel dan secara de facto dikuasai oleh Hamas sejak tahun 2007. Meskipun Israel tetap melakukan blokade dan pengawasan ketat terhadap wilayah tersebut. Namun, setelah eskalasi konflik yang terjadi, terutama sejak Oktober tahun 2023, wacana dari beberapa politisi sayap kanan Israel untuk mengambil alih Gaza sepenuhnya. Beberapa seruan untuk menduduki kembali Gaza dengan alasan keamanan. Tetapi pencaplokan resmi akan menimbulkan kecaman internasional luas, berisiko memicu konflik regional yang besar. Belum menjadi kebijakan resmi pemerintah Israel hingga kini. Apakah penduduk Israel akan pindah ke Gaza? Kemungkinan ini kecil, kecuali dalam skenario ekstrim, di mana Israel berhasil menguasai kembali seluruh Gaza. Pemerintah mendorong pemukiman warga Yahudi seperti yang pernah ada pada tahun 2005 saat pemukiman Yahudi di Gaza dibongkar dalam program disengagement. Namun, saat ini Gaza adalah zona perang dan tidak stabil. Mayoritas warga Israel tidak ingin tinggal di daerah berbahaya seperti Gaza. Internasional akan mengecam keras pemindahan populasi semacam ini karena bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Situasi terkini. Rencana pencaplokan atau pendudukan penuh Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan telah menyetujui rencana untuk melakukan pendudukan militer penuh di atas Gaza. Israel kini menguasai sekitar 70% wilayah Gaza dan kemungkinan akan mengambil alih seluruhnya dengan tujuan mendesak Hamas untuk membebaskan sandera. Namun, rencana ini mendapat penentangan dari sejumlah petinggi militer Israel hingga mantan pejabat keamanan dalam. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, pejabat PBB Miroslav Jeska memperhatikan bahwa pendudukan penuh akan berakibat katastrofis bagi warga sipil dan membahayakan keselamatan para sandera, serta menegaskan bahwa Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina di masa depan. Presiden Amerika Serikat saat ini, Donald Trump, tidak memberikan dukungan eksplisit pada rencana tersebut dan lebih fokus pada upaya bantuan kemanusiaan di Gaza. 2. Krisis kemanusiaan dan darurat kelaparan. Dampak blokade dan penghentian bantuan telah menciptakan krisis dahsyat. Ratusan anak dan warga lainnya meninggal karena kelaparan dan malnutrisi akut. Hingga akhir Juli 2025, setidaknya 122 orang dilaporkan meninggal karena kelaparan, di antara 76 anak. Aksi protes anti-Hamas di dalam Gaza. Sejak Maret tahun 2005, gelombang protes anti-Hamas semakin besar di jalur Gaza. Terdiri dari warga sipil yang menuntut diakhirinya perang dan pengunduran diri kelompok Hamas dari kekuasaan respon terhadap proses ini cukup keras, termasuk penindakan brutal terhadap demonstran oleh milisi Hamas. 4. Korban dan serangan militer terbaru.
Tragedi terbaru terjadi saat Idul Fitri tahun 2005 ketika serangan Israel menewaskan sekitar 64 warga Gaza, termasuk petugas medis dan pekerja PBB. Serangan besar ini menghantam Gaza pada tanggal 18 Maret tahun 2005, mengakhiri gencatan senjata yang sedang berjalan, dan menewaskan lebih dari 855 orang dalam satu hari. Pada bulan April tahun 2005, serangan udara Israel menewaskan 20 orang, termasuk anak-anak dan perempuan, serta banyak rumah yang hancur. Pada bulan Juni, 33 warga Palestina tewas dalam rangkaian serangan lanjutan oleh militer Israel. Diplomasi internasional. Konferensi Darurat Bogota 16 Juli tahun 2005, sebanyak 12 negara dalam Hague Group menyepakati beberapa langkah konkret untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai genosida Gaza, termasuk penerapan hukum internasional dan embargo terhadap Israel. Pernyataan bersama negara barat pada bulan Mei tahun 2005, Inggris, Prancis, dan Kanada mengutuk ofensif militer Israel, menyerukan penghentian serangan dan pembukaan akses bantuan. Mereka bahkan menjanjikan tindakan konkret jika Israel terus melanggarnya. Seruan negara Muslim, Presiden Iran, Mossad Pezeshkian, menyerukan negara-negara Muslim untuk bersatu dan meningkatkan diplomasi demi menghentikan kekerasan terhadap Gaza. Tekanan politik dalam negeri Israel, ratusan mantan pejabat keamanan dan diplomat memperingatkan para menteri Netanyahu agar tidak melanjutkan secara pendudukan penuh Gaza. Di sisi lain, Menko Israel menyatakan bahwa dana sebesar NIS 3 miliar akan dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina. Aksi dan respon kemanusiaan. Bencana truk bantuan pada 6 Agustus tahun 2005, sebuah truk bantuan terbalik saat melintasi rute yang dianggap tidak aman, menewaskan sekitar 20 orang. Hamas menyalahkan Israel atas insiden ini karena memaksa pengemudi melalui jalur berbahaya. Krisis air bersih menyebabkan kekeringan parah. Warga Gaza kini hanya mengkonsumsi 3-5 liter per hari, di bawah standar darurat PBB minimum 15 liter. Infrastruktur rusak dan ketersediaan bahan bakar sangat terbatas. Penderitaan warga sangat mengambil bantuan. Setidaknya 38 orang tewas saat mencoba mengakses konvoi bantuan PBB dan Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Sementara belasan lainnya tewas akibat serangan udara. Otoritas United Nations mempertanyakan peran GHF dalam situasi ini. Bantuan USD terminasi oleh Yordania. Pemerintah Yordania mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai sekitar $335 juta Amerika Serikat ke Gaza. Upaya United Nations diplomatik. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengunjungi lokasi bantuan di Rafah yang dikendalikan oleh GHF, meskipun telah ditolak oleh PBB karena dianggap tidak aman. Berikut adalah informasi sekitar per 7 Agustus tahun 2005 mengenai organisasi bantuan kemanusiaan yang terlibat dan efek jangka panjang dari penghentian bantuan ke Gaza. Organisasi bantuan yang terlibat: lembaga internasional dan regional. UNICEF meningkatkan pengiriman truk bantuan setelah gencatan senjata, menyediakan air bersih, perawatan medis, paket nutrisi, vaksinasi, dan tunjangan tunai kepada puluhan ribu keluarga dan anak-anak di Gaza. WFP, WHO, dan UNRWA menerima dukungan dana besar dari Uni Eropa hingga 170 juta euro pada tahun 2005. Sebagian diarahkan untuk dapur komunitas, layanan air, sanitasi pendidikan, sementara serta perawatan medis dan psikososial.
People in Need (PIN) dan War Child Agency memberikan bantuan psikososial dan perlindungan, terutama untuk anak-anak dan keluarga korban konflik. NGO independen dan swasta. World Center Kitchen telah mendistribusikan lebih dari 130 juta makanan di Gaza melalui operasi darat dan airdrop. Habezi Charitable Society Bangladesh mendistribusikan bahan makanan, sayuran, dan paket iftar syukur kepada ribuan warga selama Ramadan. Gaza Soup Kitchen didirikan oleh warga lokal menyediakan makanan hangat setiap hari kepada ribuan keluarga yang kelaparan di Beit Lahia dan Rafah. Organisasi kontroversial yang bergerak sendiri. Gaza Humanitarian Foundation (GHF) didukung Israel dan Amerika Serikat meluncurkan distribusi pada Mei tahun 2005 meskipun berhasil membagikan jutaan makanan harian hingga 2,6 juta porsi pada Juni. Mereka dikritik karena tidak mengikuti prinsip kemanusiaan dasar dan menggantikan distribusi UNRWA yang mapan. Fogbow, Amerika Serikat, perusahaan swasta yang memanfaatkan logistik militer untuk mendistribusikan makanan dengan cepat ke zona konflik seperti Gaza. Meski biaya tinggi dan pertanyaan soal netralitas tetap mengemuka. Inisiatif Swadaya Publik, Top Chef Record, dan beberapa artis seperti Marian Eno menerapkan kampanye donasi dan acara amal untuk mendukung organisasi seperti Summer Project yang memasok makanan, air, dan tenda di Gaza Selatan. Efek jangka panjang dari penghentian bantuan. UNICEF memperingatkan penghentian bantuan akan segera memperparah kondisi, menyebabkan lebih banyak kematian bayi, gagal gizi, serta membebani sistem kesehatan yang sudah rapuh. USAID mengalami gangguan internal dengan banyak staf di PHK atau cuti administrasi, sehingga membahayakan pendistribusian makanan, tenda, layanan kesehatan, dan program pemulihan struktural. Plan Internasional menyatakan bahwa jika blokade bantuan terus berlanjut, 93% warga Gaza akan menghadapi kelaparan parah. Stok bantuan di Arafah dan Yordania bisa rusak jika tidak segera dikirim. Survei IPS, laporan The Guardian, menunjukkan angka kematian akibat kelaparan telah melebihi 60.000 jiwa. Seluruh populasi sekitar 2,2 juta orang telah digolongkan dalam kondisi kelaparan penuh, fase terburuk menurut klasifikasi pangan global.